Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Bapak. Bagaimana? Sudah mandi? Sudah sarapan? Wah, bagi yang sudah mandi dan sudah sarapan berarti sudah siap. Bagi yang belum, video ini pun masih bisa kalian putar sebagaimana waktu senggang kalian. Bapak sengaja untuk bab 8 ini dibuat dalam bentuk video biar kalian bisa berputar-mutar apabila kalian masih belum bisa atau masih belum dapat informasi yang disajikan. Nah, kali ini kita masuk ke dalam bab yang ke-8, yaitu tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Kalau kemarin kita ngebahas tentang bioteknologi, sekarang kita akan membahas tentang materi. Apa saja sih yang akan dipelajari di materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia ini? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan batasi hanya sampai pada teori atom. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan materinya, yaitu kelanjutan dari materi bab 8. Nah, karena ini bab 8 ini lumayan teori-teorinya, jadi mohon perhatikan dengan seksama. Nah, Bapak mulai ya. Sebelumnya kita belajar, marilah kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti ilmu-ilmunya yang bermanfaat diberikan kepada kalian. Amin. Nah, berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Apa sih ini yang dimaksud dengan materi ini? Kalau misalnya diajak berbicara tentang materi, contoh misalnya, kalian kenal dengan meja, penyusun meja itu materinya apa? Kayu kan? Nah, terus misalnya tempat air minum. Nah, materinya terdiri atas apa? Plastik, betul. Terus pagar. Nah, materinya apa? Besi, betul. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perbedaan materi. Kita lihat ya. Dilihat di sini di peta konsep, ada partikel materi. Ini berkaitan dengan sifat materi. Nanti kita bahas. Terus nanti di sini ada atom, ion, dan molekul. Nah, kita batasin dulu sampai sini nanti. Ya. Nanti kita batasin, nanti ini kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, teorinya seperti ini. Semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh misalnya buku. Sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Nah, buku itu adalah masuk ke dalam materi. Nah, bila satu lembar kertas tadi itu diambil, terus kita sobek-sobek dari buku yang dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil, jadi kalian sobek-sobek sekecil yang kalian mampu, ya kan? Nah, pasti akan berhenti pada potongan terkecil yang sudah tidak bisa kalian bagi lagi kan? Iyalah. Tapi masih dapat kamu lihat serpihan tersebut kan? Walaupun masih ada, tapi nggak bisa lagi kalian hancurkan. Misalnya digunting lagi udah nggak sanggup lagi, ya kan? Tapi masih terlihat kan? Terus seperti apa bentuk bagian terkecil dari kertas itu? Nah, pasti bentuknya beda lah, gitu kan, antara yang satu sama yang lain ketika kalian gunting-gunting menjadi yang paling kecil.
Nah, sebenarnya yang tadi yang masih kalian gunting tadi itu masih bisa dilihat tapi nggak bisa dipotong lagi, itu masih ada namanya materi penyusunnya, ya kan? Dari kertas tersebut. Jadi partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul, atau ion. Nah, kalau misalnya kalian masih melihat dari kertas tersebut potongan terkecilnya tapi tidak bisa dibagi, itu masih belum apa-apa. Ternyata apabila kita bagi lagi menggunakan teknologi, penyusun dari kertas itu adalah atom. Apa nih atom? Atom adalah penyusun materi yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi atom ini adalah penyusun materi ini yang paling kecil dan dia tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi sudah mentok, udah nggak bisa dibagi, itu adalah atom. Setiap benda mati dan benda hidup itu pasti akan terdiri atas atom, sudah pasti itu. Atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif. Atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Contoh misalnya, maksud dari sifat yang sama dengan unsur tersebut. Ya, contohnya misalnya gini. Emas, ya kan? Atomnya akan mempunyai sifat yang sama dengan emas tersebut. Besi, penyusun atomnya juga akan mempunyai sifat yang sama dengan besi. Walaupun emas dan besi sama-sama logam, antara besi dan emas, penyusun atomnya itu berbeda. Yang membedakannya dari apa? Jumlah dari proton dan elektronnya. Nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang atom ini ternyata sudah diungkapkan dari zaman-zaman lampau. Ya, tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah ahli-ahli yang membuatnya, membuat teori-teori tentang atom. Nah, awal mulanya atom itu dikemukakan dikemukakan ininya adalah Demokritus, oleh ahli Demokritus. Atom dapat diartikan tidak terpotong, tidak dapat dibagi, atau tidak dapat dibelah. Ya, tapi ini menurut Demokritus ini dia tidak menggambarkan bagaimana bentuk atom, kayak gimana bentuk-bentuknya, sehingga dia tidak bisa dibilang sebagai ahlinya lah ya. Nah, mulailah dengan Dalton. Teori atom Dalton. Jadi menurut atom Dalton itu atom merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut atom Dalton, teorinya atomnya adalah terdiri seperti kayak bola pejal. Bola pejal itu adalah adanya bola kayak besi, misal contoh ya, besi tapi isi dalamnya pun berisi. Itu bola pejal. Ya, di sini atom menurut dia seperti bola pejal seperti itu. Nah, banyak kelemahan dari teori atom Dalton. Ya kan? Kenapa bentuknya seperti ini saja? Gitu kan? Sehingga muncullah teori atom Thomson. Nah, untuk teori atom Thomson, ya kan? Dia itu terdiri atas bola pejal, sedangkan elektronnya ini menempel di sini. Elektron. Nah, ini bola pejal dan elektronnya menempel seperti ini. Ini teori atom Thomson. Nah, kadang model teori atom Thomson ini dikatakan seperti roti kismis. Kalau kalian mungkin agak bingung dengan roti kismis karena kita jarang ya. Roti kismis itu kayak ada roti, terus dalamnya ada kismis-kismis gitu aja. Jadi seperti itu dia. Itu menurut teori atom Thomson.
Lanjut di sini. Ada teori atom Rutherford untuk menyempurnakan dari teori atom Thomson. Nah, kalau atom Rutherford dia mengemukakan adalah nih, inti atom yang bermuatan positif seperti ini. Jadi ada intinya, dia bermuatan positif. Elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, elektron ini bergerak mengelilingi atom. Nah, kalau kita lihat-lihat seperti kayak yang di film-film kartun ya, kalau kayak science gitu. Nah, ini bergerak dia, berputar seperti ini. Ini menurut atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini walaupun sudah lebih bagus menjelaskan, tetap aja ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, elektron yang mengelilingi ini kan bergerak. Bagaimana dia bisa bergerak dan sedangkan dia tidak tertarik oleh inti atom? Gitu kan? Nah, seharusnya apabila ini bergerak, lama-kelamaan maka energinya dia akan habis dan dia akan menempel pada inti atom. Itu nggak bisa dijelaskan sama Rutherford. Nah, akhirnya muncul lagi lah teori atom Niels Bohr. Nah, kalau Niels Bohr dia mengukakan inti atom di sini ada terletak di tengah. Terus elektron ini dia berputar mengelilingi inti atom seperti ini. Kalau Rutherford berbentuk seperti ini, nah kalau Niels Bohr dia lihatin ya bentuknya dia seperti ini, bersama-sama berputar. Nah, dalam mengumpulkan teorinya, Niels Bohr mengumpulkan bahwa elektron ini mempunyai energi. Setiap tingkatan energi ini akan berbeda lintasan. Ya, berbeda lintasan. Apabila energinya dia akan habis, maka akan semakin mendekati. Apabila yang lebih besar, maka dia akan lebih jauh dari inti atom tersebut. Nah, ini teori atom Niels Bohr. Nanti sebelum ke sini ya, kalian pahami perbedaan dari gambar atom Dalton, atom Thomson, terus atom Rutherford dan teori atom Niels Bohr. Kemukakan, bedakan. Nah, tugasnya buat kalian adalah silahkan ini digambar di buku kalian, kasih keterangan-keterangan tentang teori atom Dalton, teori atom Thomson, terus teori atom Rutherford, terus teori atom Niels Bohr, ini gambar di buku kalian yang rapih ya. Terus atom tadi yang dimaksud dengan atom itu apa? Tulis nanti situ ya. Kasih judul bab 8 materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Nah, untuk notasi atom sering ditulis sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Ada X di sini, ini adalah lambang atom. A ini adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Nah, ini sudah ada di sini. Untuk perhitungannya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Tugas kalian tadi sudah ingat? Tulis kembali di buku catatan kalian tentang pengertian dari atom, gambarnya seperti ini. Ya. Dan terakhir ini, notasi atom sering sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini tulis lagi. Udah, itu saja tugas buat kalian. Untuk hari ini kita akhiri dulu pertemuannya, videonya ini. Semoga kalian mendengarkan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.